Selamat datang di video saya. Kali ini temanya tentang ambil spesialis kedokteran di Jerman. Jadi sebelum kita memulai Q&A-nya, gue mau disclaimer lagi kalau gue itu menjalankan perkuliahan kedokteran itu dari awal di Jerman. Jadi gue sama sekali nggak ada pengalaman gimana kuliah di Indonesia, jadi nggak tahu gimana perbedaannya. Misalnya gitu, kalau kuliah di Indonesia nggak tahu step-step kuliah di Indonesia tuh gimana gitu, cuma denger-denger aja sama ini dari teman-teman yang kuliah di Indonesia gitu. Jadi tentang spesialis kedokteran di Jerman ini pun juga berdasarkan teman-teman yang ambil spesialis di sini gitu, entah yang dari Indonesia juga kuliahnya atau dari negara-negara lain gitu. Jadi kalau misalnya agak kurang lengkap atau agak kurang menjawab pertanyaan kalian, mohon maaf ya. Langsung saja kita beranjak ke pertanyaan pertama. Oh iya, waktu itu pertanyaannya kayak udah lumayan lama gitu, gue sempat tanyain di Instagram itu tentang kuliah kedokteran di Jerman sama spesialis. Nah, kuliah kedokteran di Jermannya udah gue bahas di Instagram dan sudah gue highlight kalau misalnya mau lihat gitu. Dan kuliah kedokteran di Jerman itu videonya waktu itu udah gue bahas, ada banyak banget. Kalau mau ambil spesialis tapi lulusan Indo, requirement-nya apa aja? Untuk yang benar-benar sama sekali buta nih ya, atau nggak tahu ngambil spesialis di Jerman itu seperti apa, itu tuh nggak seperti yang gue dengar-dengar di Indonesia itu kayak misalnya daftar kuliah lagi di universitas gitu untuk mengambil spesialisasi dan ada kayak ujian masuk segala macam. Kalau di kita tuh nggak, di kita itu asalkan diterima kerja di suatu rumah sakit gitu, misalnya mau ambil penyakit dalam, ya udah kita daftar seperti orang daftar kerja aja di rumah sakit di bagian penyakit dalam gitu. Misalnya mau bedah, daftarnya di bagian bedah. Nah, kalau misalnya diterima di bidang tersebut, terus kita memulai kerja, saat itu pun kita memulai spesialisasi kita gitu. Di Jerman itu ada mungkin semacam ID ya, kalau misalnya di Indonesia itu namanya Erste Kammer. Jadi kita mendaftarkan diri kita juga di sana. Di website itu tuh ada kayak misalnya apa ya, semacam namanya blogbuch mungkin. Jadi kalau misalnya kita di penyakit dalam itu requirement-nya apa aja bisa menempuh spesialisasi itu gitu. Misalnya kayak bekerja selama beberapa tahun, misalnya di bagian gastroenterologi harus bisa sonografi berapa ratus kali, misalnya di bagian paru harus bisa bronchioskopi atau ikut diagnostik bronchioskopi itu berapa kali. Kalau di jantung misalnya harus bisa echokardiografi berapa puluh kali, yang kayak gitu-gitu. Kira-kira itu ada katalognya di website ini gitu. Kalau zaman sekarang, di tahun-tahun sekarang itu punya ketentuan baru, jadi semuanya lewat online atau kita registrasi. Nanti dari situ ada checklistnya juga, sebenarnya mirip aja sih, cuma kalau yang baru tuh semuanya online kayak gitu sih. Terus nanti kalau misalnya kita udah memenuhi semua requirement yang dari si Erste Kammer itu dan udah menempuh berapa tahun pendidikan kita gitu kurang lebih, nah kita baru bisa daftar untuk ujian spesialis gitu. Ini kurang lebihnya ya, sangat tidak detail, tapi kurang lebihnya seperti itu kalau di Jerman itu. Jadi yang harus dipersiapkan yang pasti yang pertama bahasanya, karena untuk kerja di sini atau untuk spesialisasi di sini namanya seperti orang bekerja, pasien-pasiennya juga orang-orang Jerman kan, atau ya pasti kebanyakan, gue bisa bilang kira-kira 90% lah itu tuh berbahasa Jerman gitu. Jadi bahasa itu bener-bener harus kuat bahasa Jermannya, karena kerja bersama pasiennya pakai bahasa Jerman, dengan kolega juga pakai bahasa Jerman, dengan perawat juga pakai bahasa Jerman gitu. Jadi bener-bener akan sangat memudahkan kalau bahasa Jerman kita tuh kuat lah gitu. Kalau untuk levelnya, kalau misalnya di sini untuk visa waktu itu untuk bahasa kan kira-kira A2 ya, tapi kalau kedokteran sih kayaknya sampai C1 ya, tapi kalau salah ini bisa mungkin sekalian dibenerin juga. Terus kalau untuk gue yang kuliah di Jerman langsung dari S1 gitu,
setelah gue selesai dan lulus gitu ya dari pendidikan kedokteran di Jerman ini, sama koasnya sama ujiannya, gue tuh kan mendapat izin bekerja lah gitu, namanya aprobasi kan, approbation. Nah kalau untuk lulusan-lulusan luar negeri itu atau di luar Eropa, setahu gue tidak langsung diakui gitu kan, nggak langsung dapat approbation ini atau aprobasi ini. Jadi haruslah itu yang namanya penyetaraan. Mungkin sama juga ya seperti kalau misalnya gue setelah lulus ini pulang ke Indonesia gitu, harus ada penyetaraannya. Nah untuk mendapatkan si aprobasi ini, kalau dari luar negeri itu tuh ada 2 tahapan. Ini yang gue tahu ya, yang gue dengar-dengar dari kolega-kolega gue itu. Jadi yang pertama ada harus lulus yang namanya Fachsprachprüfung sama Fachkenntnisprüfung gitu. Nah untuk mendapatkan approbation itu harus lulus dua-duanya. Ya jadi si Fachsprachprüfung ini, atau kalau orang Indo tuh suka nyingkat jadi FSP, beda sama Vorstellungsprüfung Studienkolleg ya. Fokusnya yang gue dengar-dengar itu dari kolega yang udah ujian, fokusnya ke istilah-istilah kedokteran. Itu ada ujian tertulisnya, ada prakteknya juga. Jadi misalnya harus menjelaskan ke pasien gitu untuk prosedur-prosedur tertentu. Nah, dengan menggunakan bahasa Jerman. Seperti misalnya kalau operasi itu cholecystectomy misalnya atau laparoskopi. Itu tuh kalau kita di perkuliahan tuh kayak ujian OSCE gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah lulus si Fachsprachprüfung ini, setahu gue itu tuh bisa dapat yang namanya Berufserlaubnis. Jadi sudah bisa memulai untuk bekerja. Sebelum itu tuh sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Kalau misalnya udah dapat Berufserlaubnis, bisa langsung misalnya daftar kerja di rumah sakit yang kalian inginkan, atau yang lagi, kebanyakan ya yang lagi membutuhkan lah gitu. Bisa juga sesuai sama bidangnya, mau bidangnya apa gitu. Tapi kalau baru punya Berufserlaubnis ini, bekerjanya tuh beda sama kalau misalnya udah dapat aprobasi. Pokoknya pekerjaannya tuh masih benar-benar di bawah supervisi gitu dari atasan kita. Walaupun ya kalau misalnya kita, maksudnya yang udah dapat aprobasi pun masih banyak yang kayak gitu sih, tapi lebih banyak lah batasannya dari yang sudah dapat aprobasi. Dan gue rasa juga dari gaji pasti beda ya. Nah terus selanjutnya ya, untuk dapat aprobasi ada ujian yang namanya Fachkenntnisprüfung. Nah itu baru ujiannya tuh sama atau hampir sama lah gitu dengan kita waktu Dritte Staatsexamen, waktu kita ujian kelulusan untuk mendapatkan aprobasi gitu. Jadi ujiannya lisan, 3 penguji, nanti ditanya-tanyain tentang ya macem-macem lah, kayak kasus-kasus gitu, contoh kasus dengan pasien, ditanyain misalnya prosedur ini, prosedur itu, tapi kebanyakan contoh kasus sih sama pasien. Terus kayak pengobatannya segala macam lah, terapi, diagnosa, kemungkinannya apa aja, yang kayak gitu-gitu. Nah setelah sudah lulus itu baru dapat yang namanya aprobasi. Wow, untuk menjawab satu pertanyaan ini banyak lama juga ya. Cuma sebenarnya kayak secara umum sih untuk bisa spesialis di Jerman sih itu sih tahapan yang beratnya yang harus dilalui dulu gitu. Jadi memperkuat bahasa, terus lulus 2 ujian ini. Kebanyakan orang-orang itu mereka kan kalau misalnya sampai ke Jerman itu kan apa ya, harus selalu diperhatikan kan visa ya kalau sebagai orang luar gitu. Kalau misalnya visa bahasa atau visa les bahasa itu kan ada batasan waktunya, biasanya tuh 2 tahun gitu. Nah untuk bisa terus stay biasanya orang-orang tuh juga daftar di rumah sakit untuk yang namanya hospitasi. Nah hospitasi ini atau hospitation itu tuh biasanya bisa maksimal 3 bulan di satu rumah sakit gitu. Jadi bisa coba di bidang ini, coba di bidang itu. Sebenarnya menurut gue itu juga cara yang sangat bagus gitu ya untuk itu. Selain bisa membangun relasi sama rumah sakitnya, bisa juga lihat-lihat dulu gitu sistem di rumah sakitnya tuh seperti apa gitu, gimana orang-orang kerjanya, gimana dokter-dokter di Jerman kerja, yang penting tuh apa gitu. Karena gue yakin sih sama di Indonesia pasti ada beda-bedanya gitu kan. Karena kayak misalnya contohnya di Jerman tuh banyak banget, atau semua pasien tuh kalau pulang harus dikasih surat gitu, surat namanya Entlassungsbrief. Jadi kerjaan kita tuh setiap hari nulis surat gitu buat pasien yang dipulangin misalnya hari itu atau dipulangin besoknya gitu.
Kalau di Indonesia setahu gue nggak banyak gitu, kecuali ada asuransi ya, maksudnya untuk klaim asuransi setahu gue ya. Selain itu nggak banyak harus nulis surat kayak apa aja yang terjadi sama pasiennya misalnya di rumah sakit itu kenapa, terus diobatinnya apa aja. Jadi kan itu juga harus dilatih ya. Itu menurut gue juga bagus sih hospitasi itu gitu, atau hospitation itu. Dan kita sebagai dokter juga kerjaan sehari-hari kita tuh pasang infus yang gitu-gitu loh, jadi ambil darah juga kalau misalnya susternya nggak bisa. Itu jadi untuk latihan di hospitasi ini juga menurut gue bagus juga gitu, dan pastinya juga bisa memperbaikin bahasa Jerman gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kerja kita bagus, atau orang, maksudnya dokter ngelihat kayak wah dia semangat nih kerjanya gitu, siapa tahu kalau kalian juga cocok di rumah sakit itu kan next bisa kalau daftar langsung diterima gitu. Terus apa lagi ya, pas udah jadi residen ada ujian naik tingkat nggak, responsi atau tugas referat gitu nggak? Itu nggak ada, karena kembali lagi ini kita sistemnya seperti bekerja ya, jadi kita langsung menangani pasien gitu, nggak ada yang harus tes lagi, ujian lagi untuk naik tingkat gitu, kita nggak ada di sini. Kira-kira kalau udah dapet PTN mending tetap kuliah di PTN atau di Jerman. Nah, ini tentang kuliah di Jerman ya, bukan spesialis, sorry. Mahasiswa kedokteran Cina kalau mau lanjut spesialis di Jerman, kayaknya sih sama aja sih, mau dari mana lulusannya. Kalau untuk ke Jerman prosesnya juga sama aja kayak gitu ya, dianggapnya sebagai dokter asing, jadi harus mengikuti step-step tersebut. Persaingannya seketat S1 nggak? Kalau untuk persaingan itu gimana ya, kalau menurut gue sih secara umum kalau ngambil spesialis di Jerman itu agak sulit kalau misalnya banyak maunya gitu. Jadi kayak pengennya di rumah sakit yang ini, pengennya harus begini gitu. Itu menurut gue agak sulit, karena rumah sakit misalnya semakin di kota itu pasti yang mau juga orang Jermannya semakin banyak gitu kan. Jadi menurut gue sih kalau misalnya emang tujuan spesialisasinya itu untuk mengembangkan diri lah, untuk belajar gitu, menurut gue cari rumah sakit yang besar dan yang bukan di kota gitu, dan misalnya di desa lah gitu, karena di desa atau di pinggir kota itu tuh banyak butuh dokter, banyak butuh orang, karena semua orang pasti maunya kerja di kota gitu, jadi kesempatan untuk diterimanya lebih besar. Dan kalau rumah sakit besar itu biasanya juga banyak bagian-bagiannya, jadi kita bisa belajar juga lebih banyak gitu. Contohnya di rumah sakit tempat gue kerja ini, yang penyakit dalamnya itu ada jantung, ada paru sendiri, ada ginjal sendiri, ada hemato-onko sendiri, terus ada gastro sendiri gitu. Jadi benar-benar kita bisa ngelihat banyak hal. Dan di bagian lain juga kayak bedahnya tuh ada bedah plastik, ada bedah umum, ada bedah ortopedi, ada bedah neuro tuh spesialisasinya. Mungkin kita bahas di video selanjutnya ya, karena kayaknya lumayan panjang juga gitu.